Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Abdani Fumita Masawa Masamek Andrian Mila dan Negara dan Masawa Masamek Kata Matan saya guru-guru saya dan semuanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Demak. Kerajaan Demak itu awal berdirinya Demak itu saat Majapahit melemah. Jadi saat Majapahit melemah itu di Jawa yang bagian utara itu Majapahit itu lemah dan Demak itu berdiri. Nah, Majapahit berdiri itu untuk mempengaruhi Islam di banyak tempat, kayak contohnya di Tuban dan di Cirebon. Nah, raja pertama Demak adalah Raden Patah. Nah, Raden Patah ini Islam berkembang pusat saat dipimpin Raden Patah karena gencarnya dakwah, saat dia berdakwah terus gitu. Dakwahnya itu dipesisir oleh wali, jadi yang didakwah itu menjadi wali gitu. Ya, dakwah bareng wali gitu. Seperti di Tuban dan di Cirebon itu dia itu berdakwah di sana. Nah, Raden Patah itu bergentar Senopati Jimbun Ngabdurrahman, penembahan Palembang Saidin Panatagama. Nah, diangkatnya Raden Patah menjadi raja. Diangkat Raden Patah kan dipimpin jadi kerajaan Demak itu rajanya itu Raden Patah. Nah, pemimpinnya itu Apel Genta. Apel masih positif. Nah, didukung oleh wali-wali yang lain gitu. Nah, pada saat itu Demak meliputi daerah-daerah, yaitu ada di Tuban, Sedayu, terus Palembang, Jambi dan daerah-daerah Kalimantan yang lainnya. Nah, Demak itu membangun masjid yang dibantu oleh wali-wali yang lain. Nah, kerajaan Malaka itu jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511 Masehi. Pada saat Raden Patah itu merasa dia itu ingin membantu Malaka untuk melawan Portugis. Nah, jadi dia itu mengirim putranya yang bernama Pati Dunus. Nah, dia itu Pati Dunus putra dari Raden Patah itu langsung menyerang Portugis. Nah, saat menyerang Portugis, Raden Patah saat sedang menyerang dengan sangat ketat, Raden Patah itu gugur saat perang pada tahun 1518 Masehi. Nah, jadi kerajaannya itu diwariskan kepada putranya yang bernama Pati Dunus. Nah, tapi putranya itu hanya memimpin selama 3 tahun dan meninggal pada 1522. Saat Portugis menyerang Malaka itu dia itu juga gugur, dibunuh oleh seseorang. Nah, terus si putra dari Raden Patah itu yang bernama Pati Dunus itu saat meninggal diganti oleh saudaranya yang bernama Sultan Trenggono. Ya, dia itu dilatih menjadi pemimpin oleh Gunung Jati. Nah, dengan gelar sultan yang bernama Ahmad Abdul Arifin, yaitu Sultan Trenggono itu mengirim Fatahillah ke Banten. Saat mengirim Fatahillah ke Banten, Fatahillah ini diam dulu di Cirebon untuk menemui Syarif Hidayatullah.
Hidayatullah gitu. Saat menemui dia itu mendapatkan apa sih ini mujizat langsung datang ke Banten, langsung dapat kerajaan Banten dan Pajajaran. Nah, saat dia itu memperluas ke daerah Jawa Selatan, Jawa Utara dan Jawa yang lain. Tapi dia itu si Abdul Arifin itu gugur saat dia itu mau menguasai Pasuruan dan Belambangan. Nah, perebutan saat saudara dari anaknya Raden Fatah itu meninggal. Nah, jadi Raja Demak itu tidak ada penerusnya. Jadi ada peperangan antara keponakan dan keponakan yang lain gitu, yaitu yang bernama Sunan Prawoto dan Arya Penangsing, pokoknya Arya. Nah, saat itu Arya itu saat Sunan Prawoto itu lengah, Arya itu berhasil memasuki rumahnya dan membunuh adik dari Prawoto yang bernama Pangeran Hadiri kalau nggak salah. Terus Arya ini usaha Arya untuk membunuh adiknya itu berhasil, tapi dia mau menguasai kerajaan Demak gagal karena Prawoto itu pasukannya lebih banyak gitu. Karena didukung oleh ketua Demak yaitu dan wali-wali yang lain. Nah, saat Arya itu saat mau perang itu Arya itu dibunuh oleh si Gede dan Jaka Tingkir. Nah, terus itu Ki Gede itu diberi gelar yaitu menguasai Mataram. Jadi gelarnya itu si Gede Magatam. Nah, itu menguasai daerah-daerah yang baru di Blora, Kediri, Madiun dan yang lain-lain. Tapi si Prawoto itu gugur pada tahun 1587. Nah, digantinya si Arya ini digantinya itu bukan oleh anaknya, tapi digantinya itu oleh anak dari Prawoto. Padahal yang memimpin Arya, tapi digantinya putra Prawoto. Saat putra Prawoto ini menguasai Jilang, tapi si Gede Magatam itu beperangan yang diberi tahta oleh anak Arya ini berebutan pusaka Pajang, tapi akhirnya gagal dan itu tetap dipegang oleh si Gede, dan si Gede mendapatkan julukan yaitu terus saat merebut, pokoknya itu gagal. Oke, jika ada salah kata mohon dimaafkan, kita sama-sama belajar, sama-sama menyesal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.